hidup dari surga sebagai raja di bumi dan di surga, ya. Bahkan Islam pun mengkonfirmasi itu kalau Isa masih hidup. Nabi yang lain kan udah modar. Oke, Anda dari tadi saya mendengar ya Bang Erwin atau Bang Justin menyatakan firman itu ataupun Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya belum menemukan ya. Mungkin bisa teman-teman bisa menunjukkan di ayat Anda yang mengatakan Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Adakah? Supaya tidak mengutip, mengadopsi dari Al-Quran. Ya, kata-katanya tidak persis seperti Quran. Kan Quran kan lahir belakangan. Justru yang di Quran tuh banyak yang mengutip-ngutip dari yang sebelumnya. Tapi kalau yang substantif itu tuh banyak ya. Yesus dikatakan sebagai raja ya. Itu di Matius 28 ayat 18. Tuh Pak. Nah, terus di Mazmur, di 2 Samuel nubuatan tentang Mesias itu bicara yang akan memerintah kerajaanku kekal selama-lamanya, kan, yang akan berdiri di sebelah kanan dan seterusnya. Banyak Pak, yang namanya Mesias itu pasti yang sang yang diurapi. Masalahnya di Islam tidak ada teologi tentang Al-Masih. Tapi Islam langsung saja bahwa Isa itu terkemuka. Loh, dasarnya apa? Kalau kami mengatakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan akhirat, dasarnya ada kesinambungan dengan pewahyuan sebelumnya. Ini yang harus dicatat. Kekristenan itu bukan hadir untuk menjadi sok-sokan, yang dulu palsu, yang ini benar. Enggak. Tidak sepengecut itu kekristenan. Tetapi Allah kami mewahyukan sesuatu itu sejalan dengan sejarah. Tidak berlawanan dengan sejarah. Ketika sejarah mengatakan manusia itu punya gigi, kemudian tiba-tiba ada Tuhan datang kepada kami, Tuhan mengatakan manusia tidak punya gigi, manusia punyanya pantat semua. Itu bukan Tuhan, Pak, menurut kami. Itu penipu. Jadi Tuhan kami itu tidak bertentangan dengan sejarah, tapi berkesinambungan. Makanya orang Kristen menelan bulat-bulat pewahyuan kepada bangsa Israel. Jadi kekristenan tidak pada premisnya menegasikan atau menyangkal pewahyuan sebelumnya. Inilah inti dari iman Kristen. Ya, agama yang rasional, Tuhan yang rasional, tapi bukan berarti Tuhan lebih kecil dari rasio kita. Demikian, Pak. Kalau mau jual beli dalil, ayo nanti one on one dengan saya. Kita bicara tentang keilahian dari Sang Mesias itu. Ya, silakan teman-teman yang lain mau menanggapi. Tanggapi dikit boleh? Ya, banyak juga nggak apa-apa kok. Jadi begini, ya Bang Justin ya. Di dalam pengetahuan, memang data itu, sejarah itu bersumberkan data. Ya. Sumber sejarah adalah data. Makanya antara data dan sejarah itu harus sinkron. Baru bisa menyatakan suatu realita. Jadi antara realita, kita bagi dulu ya, kita berpikir supaya lebih jernih. Realita, kemudian ada data dan catatan sejarah sebagai data itu. Nah, ini yang harus kita sinkronkan antara data sejarah dengan realitanya. Kalau data sejarah tidak sesuai dengan realitanya, apakah data ini dikatakan data yang valid? Oh, tidak valid itu. Salah itu. Iya, tepat sekali. Apabila data sejarah ya dengan realitanya tidak sejalan, berarti data sejarah itu tidak valid. Betul, setuju. Nah, maka contohnya, gitu. Langsung ke contohnya Pak Denny. Iya. Itu teorinya. Ya, Contohnya apa yang? Itu. Teorinya kan kita sudah dapat satu benang merah yang kita sama-sama mengakui. Data sejarah harus sesuai dengan realita. Kan begitu.
Oh iya, iya betul. Iya. Sekarang apabila datanya berbagai versi, ya, datanya sekali lagi, datanya berbagai versi, tercampur aduk dengan kekuasaan, tercampur aduk dengan penjajahan, apakah bisa menjamin realitanya itu sama? Kalau untuk mengatakan itu sama, otomatis 100% tidak ada gangguan dalam data dan sejarah itu. Kalau masih ada gangguan ataupun ada ganjalan di dalam data dan sejarah, maka bagaimana kita bisa memastikan kalau itu adalah realita? Itu logikanya. Bagaimana? Silakan sepakat atau tidak kita? Saya bisa share screen nggak Pak? Saya tunjukin data sejarah. Sebentar, 30 detik dulu gini. Pertanyaan itu justru ditujukan oleh dunia kepada dunia Islam yang selama ini tertutup dengan sejarah, Pak. Kalau Bapak mau, Pak, ya, coba yang seperti dilakukan para akademisi itu kepada kekristenan, terapkan kepada dunia Islam, Pak. Bapak akan terkaget. Jadi kekristenan itu sama sekali tidak pernah alergi, bahkan mengundang untuk diaudit silakan secara sejarah. Pertama begini Pak, misalnya kita mau merekonstruksi sejarah dunia ya, misalnya seputar kekaisaran Roma di abad kedua. Alkitab kami justru dijadikan data, dalil bagi para sejarawan dunia untuk membantu merekonstruksi, membangun ulang. Apakah betul Kaisar Nero itu ada? Oke, contohnya seperti itu. Terus yang kedua sebaliknya. Bagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, misalnya ada tokoh Pontius Pilatus. Itu sejalan tidak, selaras tidak dengan data sejarah di luar Alkitab. Jadi Alkitab kami itu adalah dokumen sejarah teologis, tapi juga dokumen sejarah sekuler. Ya, misalnya contoh. Kebangkitan Yesus Kristus itu ditulis oleh para sejarawan di luar kekristenan. Tacitus, Flavius Josephus, Philip the Younger, sejarawan internal gereja ada namanya Eusebius dan sebagainya. Kekristenan tidak pernah alergi dengan sejarah, Pak. Nah, kalau Bapak gini ya, apakah pertanyaan sebaliknya, apakah Quran bisa digunakan untuk merekonstruksi sejarah ini, sejarah dunia? Atau jangan-jangan dunia Islam masih kesulitan merekonstruksi sejarah Islam sendiri. Misalnya, apakah benar Muhammad adalah tokoh sejarah? Tanpa menggunakan Quran, ada tidak tulisan-tulisan sejarah di luar Quran yang mengkonfirmasi bahwa Muhammad ada? Kan seperti itu. Justru malah ada temuan ketika Sirah mengatakan Muhammad lahir di tahun gajah. Ternyata data sejarah mengatakan tahun gajah itulah sebelum kelahiran Nabi Anda. Nah itu ketidaksesuaiannya contoh seperti itu. Silakan ditanggapi Pak Dhani. Ya, terima kasih. Jadi di dalam Islam, di dalam membangun fakta sejarah itu sesuai dengan realita. Bagaimana kita katakan dia sesuai dengan realita? Contoh, di zaman Nabi Muhammad SAW sampai detik ini mengakui adanya ya sumur Zam-Zam sebagai prasasti sejarah yang tidak bisa dipungkiri, baik data maupun apapun namanya. Itu yang satu. Yang kedua, Ka'bah. Ka'bah itu sampai zaman Rasulullah sampai detik ini tidak ada yang menyaksikan dan meragukan ataupun membantah keberadaan. Bohong. Dunia Islam. Ka'bah ada 7 Bang Dhani. Nanti dulu. Kalau Anda katakan 7 saya paham maksudnya. Nanti Anda bedakan dengan kuil nanti. Oke? Jadi Ka'bah yang dari turun-temurun sampai detik ini realitanya yang selalu umat Islam pergi ke haji dari zaman Rasulullah sampai detik ini tidak pernah berubah. Kemana arahnya tidak pernah. Tidak pernah satupun umat Islam di muka bumi ini dari catatan sejarahnya bisa menghadap ke selain daripada Ka'bah yang ada di kota Mekah itu. Apakah ada Ka'bah yang dikunjungi umat Islam di luar Ka'bah?
Kalau Anda mengatakan 7 tadi, silakan Anda ambil catatan sejarahnya. Kalau ada umat Islam, ya, jangankan seluruh umat Islam, separuh umat Islam di muka bumi ini yang mendatangi Ka'bah yang Anda katakan 7 itu. Selain daripada Ka'bah yang di Mekah, silakan Anda buktikan fakta, data sejarahnya. Silakan. Enggak, bukan kayak gitu loh Pak Dhani. Gini, kita nggak membahas fakta-fakta teologis. Fakta-fakta teologis yang seperti sifatnya subjektif agama ya, kayak maktub kabar dan sebagainya. Itu subjektif kepentingan agama. Misalnya kalau Kristen membuktikan lokasi Yesus disalib gitu. Itu subjektif Pak. Kita bicara bagaimana dunia melihat bahwa informasi yang ada di dalam Quran Anda dan Alkitab kami itu valid. Gitu loh Pak. Valid atau tidak? Nah, misalnya kayak di Alkitab ditulis, Yesus disalibkan pada zaman prefektur Roma Pontius Pilatus misalnya. Itu kan? Terus kemudian Paulus disidang pada zaman gubernur Antioquia, ya, Akhaya, yaitu namanya Galio. Orang bertanya-tanya, betul tidak ada tokoh namanya Galio? Betul ada tokoh namanya Pontius Pilatus? Alkitab bohong nih misalnya gitu ya. Betul tidak ada tokoh namanya Yesus? Alkitab bohong nih, Yesus itu tokoh fiktif. Nah, dunia bertanya-tanya. Dunia tidak tertarik dengan masalah Yesus mau disalib lah, mau terbang lah, tidak peduli. Tapi yang ditanyakan oleh dunia adalah, Yesus itu tokoh sejarah atau tokoh fiktif? Jadi, begitu Pak untuk menguji kerasionalitasan sejarah agama kita. Jangan-jangan agama kita tidak sejalan dengan sejarah. Gitu loh Pak. Jadi, rasionalitas itu penting Pak dalam beriman. Mendapat ruang, selain ruang spiritual, ruang misteri ilahi. Tetapi apakah agama kita itu siap diuji oleh dunia? Kekristenan sejak dulu terbuka. Sangat terbuka, tidak alergi, tidak menutup-nutupi. Nah, bagaimana dengan di Islam? Apakah Muhammad tokoh sejarah? Mana fakta-fakta sejarah di luar Islam yang mengatakan Muhammad ada misalnya? Itu loh Pak Dhani. Silakan Pak. Atau Isra Miraj Pak? Apakah waktu Isra Miraj itu? Dimasukkan Bang Jasin tadi bukan fakta sejarah ya. Tapi saya lebih cenderung menilainya adalah data sejarah. Kalau Anda bicara fakta sejarah, itu fakta material. Pak Dhani, apa bedanya data sejarah dengan fakta sejarah? Nggak beda lah. Aduh Bang Edwin kok nggak bisa. Bisa nggak kamu? Bentar. Bang Jasin. Bisa nggak kamu mengatakan sebuah fakta tanpa data? Loh, data itu kan bisa dibikin oleh manusia, Edwin. Masalahnya gini, data yang sesuai dengan sejarah itu kebenaran. Contoh. Contoh ya. Hari kami enak aja. Bentar. Ada nih contoh ya, Isra Miraj atau ketika baginda Nabi berangkat ke langit untuk mendapatkan perintah apa itu? Sholat 5 kali sehari itu toh. Itu kan dari masjid yang ada di Israel. Tapi fakta sejarahnya, datanya, masjid itu dibangun setelah baginda meninggal. Itu menjadi pertanyaan Pak Dhani. Oke. Kalau Anda bicara kepada Masjidil Aqsa, maka fakta sejarahnya, ya fakta saya tidak bicara data, realitanya. Ternyata di dalam, ya dengarkan baik-baik ya, di dalam Masjidil Aqsa terdapat batu yang terowongan ke dalam itu. Itu fakta, bukan hayalan. Oke, itu faktanya ada. Bahkan ada tulisan di samping kiri kanannya. Ada tempat sampai detik ini. Ya nggak masalah Pak. Ya nggak masalah, kami percaya oke. Lalu poinnya apa? Apakah keseluruhan yang ada di Quran itu bisa dibuktikan dengan sejarah? Jangan bicara potong per potong seperti itu. Dari hal yang sifatnya mendasar dulu. Misalnya
Apakah Muhammad adalah tokoh yang nyata misalnya? Mana dokumen-dokumen di luar Islam yang menceritakan itu? Misalnya dokumen dari negara apa gitu loh. Oke. Pak Edo Bagaimana? saya kirim, sebentar Pak Dani. Pak Edo saya kirim Nah, file itu Pak, bisa ditampilkan. Saya jawab, saya tanggapi satu-satu supaya kita tidak rebutan. Sampaikan Jadi aja, apa saya yang lagi. disampaikan Bang Justin tadi, saya tangkap sekali. Bagaimana Anda mengatakan bahwasanya sejarah dunia tidak mencatat tentang Rasulullah. Sementara termasuk Bukhari itu bukan orang Arab, bukan negeri Arab ya. Termasuk Nasai, Muslim, itu bukan orang Arab. Tetapi dia yang menuliskan tentang Rasulullah. Walaupun dia beragama Islam. Sehingga dia menjadi agama Islam. Dia bukan orang Arab. Banyak yang bukan orang Arab. Bahkan ada orang India. Orang mana ini Bang Dani Bukhari? Dia bukan orang Arab tapi orang Islam ya. Maksud saya yang di luar Islam loh Pak. Supaya subjektif. Misalnya begini ya. Saya Pak Misalnya gini. tadi. Misalnya gini. Pengadilan. Saya paham maksudnya. Anda Pengadilan akan mengatakan orang-orang di luar Islam tidak ada mencatat kan begitu? Ya, Saya paham maksudnya. Kenapa orang-orang di luar Islam tidak mencatat pada zaman itu? Karena orang yang mencatat. Bukan tidak mencatat, jangan di framing Pak. Bukan tidak mencatat. Apa? Betul tidak objek yang dicatat itu ada. Mungkin jadi jangan bicara mereka itu tidak mencatat. Belum tentu objeknya ada yang dicatat, jadi mereka tidak mencatat. Tidak mungkin lah Pak. Itu kan banyak. Katanya kan Madinah, Mekah itu kota yang ramai. Kan banyak pedagang-pedagang. Seharusnya ada dokumen lah dari para musafir dari mana yang menceritakan ke anaknya, menulis gitu kan. Bahwa ini ada tokoh yang sangat luar biasa namanya Muhammad misalnya gitu. Iya, makanya saya katakan tadi, yang mencatat tokoh termasuk orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sudah mencatat tentang Rasulullah, maka dia masuk Islam. Bagaimana kita mengatakan orang luar tidak ada? Karena banyak Pak Dani. Di luar Islam yang masuk Islam, masuk ke agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah. Pak Dani. Sebelum aku bicara, mungkin Bro Edi bentar, ini ada resin orang. Komisar sama Pak Antika dulu, silakan. Iya. Silakan Pak Humisar. Iya, ini Pak Dan ini justru itu yang kita harapkan, fakta dan data. Pertama, Pak Dani harus bertanya juga, waktu Nabi bilang Alkitab itu berubah-ubah, harusnya cek dong berubah-ubahnya di mana. Kan itu. Itu kalau kita berbasiskan data Pak Dani. Bukan hanya itu aja. Berubah-ubah tapi nggak ada dibilang di mana yang diubah. Apakah Matius, Injil Taurat itu dihilangkan berapa, ayat mana apa tuh? Tanyakan dong kalau kalian tuh di mana. Itu kan masih kabur Pak Dani. Dan juga kedua tadi, kitab. Ini Pak Dani sini ambigu ya. Semua itu wahyu-wahyu itu kan akhirnya kan jadi kitab Pak Dani. Emangnya kalian hafal semua kan semua berbentuk kitab. Justru yang menjadi pertanyaan saya, lalu yang dibilang di Nabi pada umur 2 tahun dapat kitab itu, kitab yang mana Pak Dani? Itu kan kitab dibilang di Al-Quranmu. Dan juga ketiga ya, kalian tidak fair ya. Aku pernah, cuma saya kurang ingat ya, data-data dari Pak Emen. Itu kalian hanya mengambil satu sisi aja, bahwa ayat yang diubah-ubah itu. Dari... Saya tanggapi langsung, boleh? Hei, silakan aku ngomong dulu. Situ kan sudah ngomong berjam-jam. Itu ada berapa ayat itu hampir imbang-imbang menyatakan bahwa kitab Taurat dan kitab sebelum terjamin sama itu ada. Ada yang berubah, jangan kalian ambil sisi pengen. Coba dulu buka dulu Ali Imran 33 ya, Pak Eben, buka dulu. Apa maksudnya di sini kamu? Ali Imran ayat 33. Sudah dibuka, Pak Eben? Sudah ya?
dia menurunkan kitab kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kan berarti Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Di mana ayatnya, Pak? Salah Bapak sebutkan itu. Ali Imran 3 ayat 3. Oh, Ali Imran. Apa tadi 3 ayat 3? Oke. Dia menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya. Membenarkan kitab yang telah diturunkan. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan menurunkan Taurat dan Injil. Pertanyaan Anda apa? Ya, dari sini bisa mengindikasi bahwa kalian sih tidak langsung mengakui ada kitab itu. Mengapa nggak dibilang ayatnya? Oh itu jangan ya, kitab Al-Quran aja. Kitab sebelumnya itu sudah berubah-ubah. Aku nggak dijelaskan di sini. Oke, yang terakhir statement saya. Saya justru harus kita tantang ya. Fakta-fakta semua sama sejarah ya. Contoh, saya ingin kita harus kaji dulu di Al-Quran itu. Tahan uji nggak Pak Dani? Itu tentang Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma itu. Cocok nggak dari segi sejarah dulu? Ada 3 fakta yang bertentangan itu sudah cukup kalau di bahasa hukum atau di pengadilan sudah cukup membuktikan itu. Bukan 2 fakta, ya 3 fakta yang kemarin si Ibu Sofia itu buka datanya di Quranmu sendiri. Nah, itu menunjukkan ketidaksesuaian zamannya Isa di bawah pohon kurma hidup sejaman dengan zaman Musa. Tolong itu dulu diterangkan itu secara ilmiah ke mana menerangkan. Karena 3 fakta yang diberitahu Ibu Sofi kemarin. Pertama, Imran menempuh Zakaria. Kedua, saudara Ibu Isa Miriam bersaudara dengan Harun. Ketiga, bahwa Injil diturunkan pada zaman Musa. 3 fakta itu sudah menunjukkan bahwa Isa ada pertanyaan pohon kurma besar. sama sejaman dengan Nabi Musa. Coba itu di studi Loncat ini. kita. Tahan uji nggak dengan sejarah ataupun silsilah? Terima kasih. Ini bukan loncat-loncat, Pak. Dan betul. Jadi kalau tadi kan kita sepakat bahwa kitab itu harus diuji dengan data sejarah. Sekarang sudah dilontarkan data di dalam kitabnya Pak Dani. Contoh, Isa lahir di bawah pohon korma. Pohon kormanya itu nunduk sehingga bisa diambil buahnya. Ini fakta. Bisa nggak kita temukan ini di dalam catatan manapun? Oke, sudah. Oke. Saya satu-satu dulu. Membahas tentang Ali Imran ayat 3. Dia mengatakan, dia menurunkan kitab ataupun Al-Quran kepadamu wahai Muhammad yang mengandung kebenaran. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang kita sebelumnya yaitu menurunkan Taurat dan Injil. Apakah ada Taurat dan Injil? Faktanya, realitanya ada. Itu realita. Apa yang dibenarkan Pak Dani? Dibenarkan adanya diturunkan. Diturunkan, ingat baca di sini. Mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Allah itu menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta alam semesta pernah menurunkan wahyunya kepada orang-orang sebelumnya. Itu namanya. Pernahnya mana? Pernahnya Badani? Pernahnya mana? Gimana? Pernahnya mana? Pernahnya? Ini kan menandakan menurunkan, baca dengan baik ya. Iya, nggak ada pernahnya di situ. Kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Apa kebenarannya? Yaitu membenarkan kitab sebelumnya. Membenarkan kan Pak, bukan menghilangkan kan? Taurat dan Injil. Membenarkan bukan menghilangkan kan Pak? Membenarkan. Iya. Sampai detik ini Taurat tidak hilang, Injil tidak hilang. Oke, tidak dirubah-rubah juga kan? Tidak dirubah-rubah juga kan? Sekarang masalah isinya. Sekarang gini, tugasnya Pak Dani. Beda lagi. Tugasnya Pak Dani sekarang, di mana kitab Injil itu?
sama kitab Taurat itu? Kok tugas saya? Ya iya dong. Ya jelas dong Pak Dani. Karena kan membenarkan. Kitab yang mana itu yang dibenarkan? Kalau kitabnya tidak ada, berarti membenarkan yang tidak ada. Tapi Pak Dani mengatakan kitabnya ada. Sekarang pertanyaannya, di mana yang ada itu? Tadi dari awal saya sudah bikin gembok besar. Apa gembok besarnya? Nggak ada. Wahyu. Itu perspektif Islam. Sekali lagi, kitab itu adalah wahyu. Ingat, kunci gembok dengan sekuat-kuat. Dengan gembok yang permanen. Kitab itu wahyu. Baru kali ini aku tahu kitab itu wahyu. Versi di dalam Al-Quran, yang kalau Allah menyebutkan kitab di dalam Al-Quran, itu artinya wahyu. Apabila kitab di sini apa ini? Kitab di sini bahasa Arabnya ini apa ini? Kitab ini. Kita tidak kembali kepada bahasa wahyu. Arab, saya kembali kepada Al-Quran. Perspektif Al-Quran. Jadi gimana sih Pak Dani? Di sini kitab itu pakai kitabu, kataba, yaktubu. Kataba itu artinya tulisan. Kitabu? Kalau kitab itu berarti sarana ataupun tempat menulis, itu namanya kitab. Tapi di sini ini ada nih. Kau lihat dulu Pak Dani. Di sini disebut kitab buku, bukan wahyu. Wahyunya di mana? Ayo. Pak Dani gimana sih? Saya sampaikan apabila Al-Quran menyebut kitab itu merupakan wahyu. Itu Oke, kita cari dulu wahyu dalam Quran ada nggak? Silakan itu mengatakan itu adalah buku. Itu perspektifmu sendiri, Pak Dani, bukan perspektif yang dikatakan. Bukan saya. Zalika dalil muttaqin. Mana yang dikatakan wahyu? Al-Baqarah ayat 2. Enggak, mana? Oke, mana wahyu di sini? Wahyu itu Pak. Bentar dulu Pak Dani. Wahyu itu Pak Dani, bahasa Arabnya itu al-wahyu Pak. Ini bahasa Arab. Sekarang ini zaman teknologi Pak Dani, nggak bisa lagi ngoceh. Ini lihat ini, wahyu itu al-wahyu, isyarat yang cepat. Maksudnya adalah berbicara dengan menggunakan simbol atau syarat. Bisa berupa suara yang tidak tersusun dalam bentuk kalimat, atau bisa juga terdengar sebagai anggota tubuh atau tulisan, itu wahyu. Benar sekali. Jadi bukan kitabu itu kitab buku. Nah, untuk mengetahui makna kitab yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran itulah, maka umat Islam mengatakan kitab itu adalah wahyu. Bukan kitab yang Anda persepsikan. Perspektifkan di dalam pemikiran, di dalam mindset berpikir, itu adalah buku. Ya, itu berarti perspektif Anda, Pak. Karena ini saya katakan perspektif Islam. Bukan, itu persepsinya Pak Dani. Karena yang disebutkan Islam. Enggak, itu Pak Dani. Loh, kok Anda yang menyangka memang Anda orang Islam? Oh, enggak, kan Pak Dani yang ngomong. Oke, sebentar. Anda orang Islam atau bukan? Sebentar. Pak Dani konsisten ya. Sekarang saya akan masuk kepada apa yang dimaksud di sini. Dan telah menurunkan Taurat dan Injil. Taurat ini kitab atau apa ini, Pak? Taurat dan Injil. Maka dikatakan Taurat itu, ya. Kalau kami mengatakan kitab atau wahyu? Wahyu. Tapi kenapa disebut di sini kitab yang terdahulu? Iya, makanya wahyu yang terdahulu. Berarti wahyu Allahnya Pak Dani pernah dihilangkan oleh manusia gitu? Benar sekali. Wow, berarti mantap sekali ya. Berarti tidak kekal. Berarti wahyu Allahnya Pak Dani pernah dihilangkan oleh manusia, tak bisa dia jaga sehingga dia ganti. Berarti di sini menurunkan di sini, memelihara, membenarkan ini dipertanyakan. Hanya Pak Dani lah yang punya Allah, wahyunya tak bisa dijaga. Saya punya Allah, wahyunya dijaga, Pak. Allah yang bagaimanakah wahyunya bisa dihilangkan manusia? Apakah Allah itu sudah kalah dengan manusia sehingga dia tak bisa menjaga wahyunya? Oke, sudah. Jawab dulu. Mana lebih berkuasa, manusia atau Allah? Sehingga manusia bisa menghilangkan wahyu Allah. Tadi saya sudah jawab.
Apa yang kau jawab? Nggak ada takia kau dari tadi. Saya menjawab bahwasannya karena Allah tidak ada janji kepada Nabi Musa untuk menjaga wahyunya. Kepada Nabi Daud tidak dijaga wahyunya. Tidak ada janji Allah. Di sini saja dikatakan membenarkan ini. Membenarkan gimana sih? Makanya Anda bukan harus menghilangkan. Pak Dani, saya mau nanya. Ini kata-kata di sini dia menurunkan kitab kepadamu dan sampai Taurat dan Injil. Kalimat ini adalah statement atau janji, Pak? Pernyataan, fakta, atau kiasan, Pak? ini adalah statement. Maka statement Allah itu bisa berubah. Oh, Allah itu bisa berubah? Statement Allah bisa berubah ya? Wah, kena kan kau Pak Dani? Iya, bisa berubah sesuai dengan keinginan dia. Oh, begitu. Ya udah kayak gitu nggak ampun lah. Nabi Adam, Allah kan ampun deh. Perhatikan ya Pak Dani ya. Berarti kawin dengan saudara tidak dilarang. Oh, berarti begini Pak. Kalau misalnya nanti dia bilang Pak Dani hari ini berdosa, besok bisa jadi benar atau sebaliknya bisa kayak gitu Pak ya? Kita tidak usah menghayal. Enggak, ini bukan menghayal. Ini bukan menghayal. Kan tadi Pak Dani bilang. Fakta. Tidak, gini kan tadi Pak Dani bilang. Allah itu bisa berubah kan? Jadi apa yang dikatakan itu bisa berubah. Maka di dalam Islam ada yang namanya nasih dan mansukh. Oh, berarti gini, sekali lagi. Berarti wahyu itu tidak kekal gitu. Wahyu statement ini kan bicara statement dari. Statement itu pasti terjadi kan? Statement itu pasti terjadi kan? Itu sebuah pernyataan bahwa itu sudah terjadi. Oke, sekali lagi saya katakan. Statement Allah itu bisa berubah. Contoh. Oke, sip. Thank you Pak Dani. Sebentar, dengar dulu. Contoh. Statement Allah pada zaman Nabi Musa itu mengharamkan unta, mengharamkan ikan lele. Tetapi zaman Nabi Muhammad SAW itu dirubah oleh Allah sendiri yang merubahnya. Unta halal, ikan lele halal, udang pun halal, cumi-cumi pun halal. Di mana tertulis itu Pak, cumi-cumi halal? Di Quran mana? Saya buka Pak. Coba, di mana ada cumi-cumi halal di dalam Quran? Coba Pak. Allah, dengarkan. Coba, mana ayatnya? Saya nggak butuh ocehan. Saya butuh ayat. Saya buka. Kita bicara fakta saja, umat Islam memakan kok. Bukan fakta, wahyu. Apa Pak Dani punya bicara lebih sempurna daripada Quran? Kami manusia punya. Oke, sekarang saya cari cumi-cumi ada enggak? Ada. Allah, Nabi katakan semua yang saya lagi cari cumi-cumi, enggak ada. Enggak ada kata cumi-cumi di Quran. Iya, kan semuanya yang di laut. Ya udah, enggak ada. Jadi kenapa Pak Dani lebih cerdas daripada wahyu Allah? Kita orang yang berpikir. Di mana otak kita? Simpan di mana otak kita? Kalau sudah dinyatakan apa yang di laut itu halal, berarti apapun isinya itu halal untuk dimakan. Oh begitu. Mana Pak? Yang semua yang di laut halal di mana Pak? Di laut halal. Ada. Maka coba buka aja di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Ada di Quran nggak? Di Quran kalau nggak salah, coba kita cari dulu ya. Oke, apa laut? Di Al-Quran ada atau tidak ya? Jadi semua yang ada di laut itu bisa dimakan ya? Ular laut juga bisa dimakan. Ular. Apalagi ular laut ya? juga, itu ada ular laut kok. Bisa dimakan. Apalagi nanti. Apa terumbu karang. Terumbu karang. Mana Pak Dani? Tar. Kau itu Pak Dani. Ayatnya di Al-Quran nggak ada. Tetapi di dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Ini ada yang dari laut. Iya. Apa aja? Termasuk ular laut. Semua yang ada di laut bisa dimakan Pak Dani. Kalau mau dimakan nggak ada masalah. Oke.
termasuk yang dikatakan ular laut apa ikan apa namanya? Yang seperti ular juga itu. Ikan apa ya? Ikan malung. Nah, itu kan sejenis ular itu. Ikan malung. Ikan duyung halal nggak, Pak? Ikan malung, ikan duyung kah? Kan bisa dimakan. Oke, semua Ikan yang malung ada kan di laut dimakan kok. silakan kalian makan, Yang Pak Dani. ular panjangnya itu. Oh, nanti ular laut makan Pak Dani. Ya termasuk malung itu kan ular laut itu. Ya udah makanlah nanti tuh. Iya dimakan kok itu. Apa salahnya? Ada nih, kalau babinya berenang di laut itu bisa dimakan juga dong. Bisa. Bukan yang di berenang ya, yang di dalam laut. Iya, kalau babinya bisa berenang, ayo. Berarti anjing laut dimakan dong. Dan Iya, anjing laut juga dimakan. Cara babi bisa Dimakan anjing laut. Iya. itu kan menghayal. Itu Pokoknya menghayal. Anjing laut anjing dimakan. laut kan Yang saya ada. katakan jangan mengada-ada. Anjing laut dimakan Ada ya. anjing laut. Pak Dani. Tadi kau mengada-ngada terus daripada nih. Kan ada. Dari tadi. Apalagi Babi laut ada. Babi laut. Pak Dani ini bercanda ya. Semua yang ada di bawah laut boleh dimakan, kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Makan juga sih, Pak. Makan juga. Pempek tuh, Pak. Pempek. Pempek kapal selam. bisa digunakan itu kapal selam. Kalau lembut dimakan juga, Pak. Kapal selam itu. Makan aja kalau lembut. Enak itu kalau lembut. Iya, pempek kapal selam, Pak. Pempek kapal selam. Jadi Pak Dani, Apalagi kalau Pak Dani itu kan, saya hanya menegaskan sama Pak Dani, pikirkanlah, ya. Oke, Anda yang silakan Anti Kadrun, lanjutkan bro. Saya sudah pikirkan. Anti Kadrun lanjutkan. Pikirkan apa Pak Dani? Ya, tidak bisa mengatakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu berpikir, apakah kamu tidak berakal? Gunakan akal dan pikiran kita. Jadi Terima Bapak dari tadi, saya mau bahas ini Pak, masih soal apa namanya fakta, data, dan realita. Oke, silakan. Halo Pak Dani. Lanjut. Saya Ya. monitor. Ya, jadi tadi kan Pak Dani ngomong tuh, kalau misalnya data sejarah itu tidak sesuai dengan realita, maka data sejarahnya yang salah. Betul apa betul Pak? Betul sekali, kan sudah sepakat ya kita dengan Bang Ya. Jet. Jadi, nah sekarang saya mau nanya nih, Al-Qurannya Pak Dani itu fakta sejarah bukan? Maksudnya itu data sejarah bukan? Bukan, dia bukan data sejarah, tetapi fakta sejarah. Oke, fakta sejarah ya. Jadi tadi sekarang Bapak bilang, saya tanya sekali lagi nih. Statement Pak Dani, fakta sejarah itu kalau tidak sesuai dengan realita, maka fakta sejarahnya salah. Iya. Oke, Sudah sepakat. sekarang coba dibuka At-Tarik 5 sampai 7. At-Tarik ayat 6 dan 7. Ini berhubungan dengan statementnya Pak Dani ya. Fakta sejarah dan realita. Fakta sejarah di sini Tarik itu surat berapa bro? At-Tarik. Aku nggak tahu sih. At-Tarik. Aku tulis ya. Ada yang tahu At-Tarik? Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Tujuhnya yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi. At-Takbir Dan atau badan. At-Tarik? At-Tarik. Susah. Nah, 86 Pak. 86 tuh. Mimma indah 86 Pak. 86. yakhruju min bayni sulbi wat taraib. Apa Nah. yang tidak sesuai? Nah, berarti sekarang fakta sejarahnya yang salah Pak. Karena realitanya ya air mani itu keluarnya dari, mohon maaf nih, dari tong-tongnya Pak Dani, bukan dari tulang sulbi dan tulang dada. Berarti yang salah adalah fakta sejarah kan? Berarti Baca dulu ayatnya. salah. Anda jangan menjelaskan ataupun paparkan dulu. Udah aku baca Pak Dani ini.
Dia Maka manusia hendaklah itu manusia kulika memperhatikan mimma dari apa. indafik. Jadi Dengar manusia dulu. itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Ah, Apa masalahnya? Masalahnya adalah realitanya air yang dipancarkan itu keluarnya bukan dari tulang sulbi laki-laki dan bukan keluar dari tulang dada perempuan, tapi keluarnya dari tong-tongnya Pak Dani. Itu realitanya, Pak. Nah, yang ketujuhnya saya bacakan lagi. Ya, kita bacakan dari yang 6 dan dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung atau tulang sulbi dan tulang dada. Jadi, ya saya bacakan, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Sulbi wat taraib. Sulbi ini artinya istilah. Wat taraib yang kita juga mengandung makna istilah. sulbi Coba Anda istilah. buka di dalam bahasa Arabnya. Apa Bentar. sulbi dan apa itu taraib? Kamu mau mengelak ya, Pak Dani? Enggak, ini fakta aja. Sulbi itu tulang sulbi Pak Dani. Jadi Tulang fakta belakang. sejarah. Jadi fakta sejarah yang salah kan, Pak? Berarti Itu ini gini. Kata yang seakar itu di An-Nisa 23, tulang-tulang sulbi. Di dalam An-Nisa ini mereka menyalibnya. Mereka salib katanya ini. Sungguh aku akan menyalib. Jadi ini Pak Dan ini kok makin gini. Tulang sulbi itu ini dia bahasa Arabnya Pak Dani. Cara bacanya gimana gak tahu aku. Oke, kalau tulang dada ini dia. Tulang dada juga Pak Dani. Pak Dani ini lebih cerdas dari para penerjemah. Besok kau bikinlah Quranmu sendiri Pak Dani. nah, nanti dari sini Itu kan penafsiran. berarti gini, Coba bukan Anda, penafsiran, kenapa- Pak. Bukan kenapa saya penafsiran. katakan Tadi kan itu penafsiran? tadi kan Bapak bilang ini Apa perlu saya sejarah. kopas pakai Google kayak nama? Jadi kupas saja, nggak masalah. Oke, coba ya. Tulang sulbi. Anda ambil terjemahan tafsir artinya sulbi ke dalam bahasa Indonesia apa? Kan begitu simpelnya. Berarti fakta sejarah yang salah dong. Karena realitanya itu keluarnya dari tong-tongnya Pak Dani. Ini kan tidak ada mengatakan dari mana. Iya, Coba kan Anda fakta paham. sejarahnya di sini. Kan fakta sejarahnya di sini dikatakan keluarnya dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan. Ini fakta sejarah. Nggak Fakta ada sejarah perempuan adalah di situ. dengar, Ya, kalau dengar kita dulu. lihat, Iya, fakta enggak usah. Ya, Pak Dani. Tak, fakta sejarahnya dikatakan dikeluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Tapi realitanya air mani yang keluar itu dari tong-tong Pak Dani, bukan dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Dua. Ya kalau tong-tong kayak ada katakan tong-tong itu keluar Oke, nanti kan sudah. yang tahu adalah ahli medis. Saya bukan ahli medis. Iya itu. Makanya banyak dokter-dokter. Oh, Oke, kita gitu. cari data, cari data medis. Halo Dani, dokter, Dani. halo dokter. Dalam ayat inilah banyak para ahli kedokteran jadi masuk Islam kan banyak kita lihat. Dani. Kalau tulang itu tempat produksi sel-sel darah, bukan untuk air mani. Air mani itu di testis. Ya, saya tidak paham ya masalah medis, saya bukan ahli. Cuman Ya keterangannya udah tanya seperti aja ini. ya. Apakah Dani. sesuai Yang atau pintar, tidak, Pak. itu kita Pak serahkan Dani. kepada ahlinya. Kita bukan orang Pak Dani, gak usahlah membohongi diri sendiri. Loh, kok Pak Dani membohongi? juga Saya sudah kan bukan tahu. ahlinya. Bukan persoalan ahli, itu pengetahuan umum, seluruh dunia juga tahu. Anak SD umur 11-12 ini udah tahu kalau air mani itu keluarnya dari tong-tong, Pak, bukan dari tulang sulbi. Jadi kesimpulannya memang fakta Ya sejarah ada Bapak hubungan yang ke salah. tulangnya. Iya betul. Gitu Pak Dani, tolong dibuka pikirannya. Teman-teman, mungkin itu air mani yang diserupakan. Saya bukan ahlinya. Sekali lagi, saya tidak bisa menjawab. Enggak. Saya tanya, Pak Dani, air maninya keluar dari tong-tong atau dari tulang, Pak? Kalau sulbi, apakah itu bisa dikaitkan dengan tontong? Kan begitu aja simpelnya. Iya, artinya kan beda, Pak. Fakta sejarahnya kan salah. Realitanya kan keluar dari tong-tong, bukan dari tulang sulbi. Ya kan? Artinya, apakah apa yang sulbi tertulis itu di tontong fakta... atau bukan? Nanti berkaitan, itu yang tahu kan kedokteran, bukan kita. Pak,
Tong-tong apa ting-ting? Yang kecil ting-ting. Ya kan tong-tong itu kan hanya sarana. Pak Dani sekarang udah banyak. Dia yang mengeluarkan, bukan dia yang memproduksi. Tinggal kita cari aja Pak Nggak Dani. usah berkelit Dani. Lah di fakta kok. Bahkan kita Anda tidak menjelaskan. Gosok tulangnya keluar nggak Mana kita air mani? Anda yang menjelaskan seperti ini. Ini Pak Dani Ada nggak kau. Anda yang menjelaskan? Pak Dani, hal yang seperti itu tidak perlu dijelaskan dalam kitab yang suci. Wahyu Allah yang kudus tidak perlu menjelaskan hal-hal yang porno seperti itu, Pak. Nah, kalau tidak ada Gini aja Pak Dani dengarin. menjelaskan, Pak Dani dengarin. inilah sumber Dani. orang-orang di dalam Kalau ada di Alkitab mempelajari dikatakan ilmu, air mani berasal dari tulang analogi sulbi. ilmu. Gak percaya aku, langsung kutinggalkan itu. Iya, lihat ini, air mani dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis. Organ reproduksi pria ini letaknya di bawah, di bagian bawah, belakang kandungan kemih. Campuran Bukan air mani tong-tong, dan kan? sperma. Ya Bukan itu tong-tong, maksudnya. Bukan Campuran tong-tong. air mani dan Pak Dani. sperma berwarna putih keruh. Hal ini disebabkan Berarti kan bukan tontong. Oh, Loh, kandung Salurannya kemih kan Pak. tong-tong, Pak. Kandung kemih pada ini di tong-tong apa di tulang belakang? Kan kostum gitu, Pak. Di kepalanya itu. Berarti fakta sejarah yang salah kan, Pak? Artinya kitab Bapak yang salah. Ya kan? Jadi, Karena ada realitanya dokter ini. berbeda, Silakan Pak. Anda mengatakan ini salah yang dari jelas. situs kedokteran ini Satu-satunya Pak Dani. kita Saya puji di muka khawatir bumi ini yang menjelaskan terpisah dengan Al-Quran. antara batang dengan kantongnya jangan-jangan terpisah. Ya itu para ahli medis yang tahu. Ini dari ahli medis ini, lihat ini situsnya Kan tiap ini. pagi kita lihat punya kita terpisah atau jadi satu, Pak. Yang namanya ahli medis itu sifatnya Ini dinamis. ahli medis ini Pak Dani. Dokter itu medis Kalian Pak. Aku dokter ahli Dani. Aku medis dokter ahli Dani. itu ilmunya sifatnya dinamis, selalu berkembang. Ingat, Kata siapa, Pak? Kata Dani. siapa? Kata siapa, Pak? Aku dokter itu udah fix itu. Aduh, soal Nggak ada fakta. lagi yang mau Pak Dani, dinanti lagi. Pak Dani, fakta medis itu tidak berubah, Pak. Mata Bapak cuma ada dua, itu fakta medis. Seluruh manusia Gini, matanya saya cuma jelaskan. dua, Pak. Bro, Gak mungkin saya bisa jelaskan secara berubah jadi singkat. tiga. Gak mungkin bisa jelaskan berubah secara jadi singkat ya. dinamis. Dinamis dari mana, Yang Pak? namanya kandung kemih itu di kantong, Pak. yang menjelaskan ada disinggung tentang penciptaan manusia. Jangan melebar ke penciptaan, Pak Dani. Jangan melebar ke tentang dinamis. Jangan mengatakan bahwa fakta medis itu bersifat dinamis dan berubah-ubah, Pak. Mata Bapak, seluruh manusia matanya cuma dua, Pak. Gak mungkin bisa berubah. 10 tahun lagi tiga matanya. Yang berpikir kalau kita di sini kan bukan ahli medis, maka saya rasa tidak layak kalau kita berbicara. Hanya aku matanya 4 Pak Dani biar tahu kok Pak Dani ya. Ya itu aja simpelnya. Mata Kita bukan aku bidang 4. kita kalau kita berbicara. Gua bisa ujung-ujungnya melihat, apa ngalur gua nggak itu. bisa. Yang pertama, Aku dokter Dani. Aku dokter itu udah fix itu ilmu itu nggak ada lagi mau diharapkan. Nah, Ya terserah Anda. aku dokter Saya kan ahli. tidak memaksakan. Kalau Anda mengatakan Ya, salah. kamu bilang tanya medis, saya dokter. Bisa saya tunjuk ijazah sama kamu nanti. aduh. Mau saya buka lagi Al-Quran 23 itu lebih parah Faktanya lagi. para dokter yang Air dari mani Jepang, bisa jadi profesor jantung dari tanpa Jepang telur. itu masuk Islam gara-gara itu. Waduh. Itu para Siapa ilmuwan. bilang? Itu kamu Yang masuk Islam gara-gara ayat ini. Orangnya itu siapa? kan dari Bodoh WA sekali orang kali itu. ya. sebentar. Jadi gini ya, kita harus terima apa yang disampaikan Pak Dani karena Oke. karena itu air mani yang Oke, bisa Pak Dani. lupakan. Jadi terima kasih. Airban, Pak Airban, Pak Dani tanya dulu, yang bertobat itu dokter cinta atau dokter biologi ini manusia, jangan dokter cinta yang bertobat. Ya kan banyak aneh. Coba yang di Jepang. Mana ada Pak Mana Pak Dani dongeng. Mungkin Pak Dani butuh Jangan lawyer. dongeng. Pak Dani jangan dongeng dong. adalah pengikut iblis. Itu statement saya dari awal. Ya udahlah. Yang nggak berdusta apa-apa lah. berbohong adalah pengikut iblis. Oh, jadi Pak Dani nggak bohong nih. Pak Dani nggak berbohong. Apa Itu yang Pak saya bohongkan? Airban, Oh, Pak Airban kamu- dokter lah, dokter teologi dia lo. Tapi kok nggak tobat masuk gitu. Kalau ada di Alkitab ditulis kayak gitu Pak Dani, ku koyak, ku tinggalkan. Bayangkanlah. Ada. Balik Tapi ke ada benernya lah. Oke. Profesor ahli medis di Jepang, di Amerika. Mana datanya?
Mana? Itu tinggal dibuka, itu kan enggak. Enggak Tinggal ada. dibuka mana, Pak Dani? Saya lupa dulu ada. Jepang itu. Ada dulu ahli yang didatangkan oleh orang-orang Arab yang dijebak itu loh. Siapa dulu? Ada datanya itu, ada videonya itu. Akhirnya dibuat klarifikasi. Kami dijebak katanya itu. Kan ada dulu orang-orang dari luar diajak ke Timur Tengah. Mereka videonya dibuat kayak testimoni menyatakan ini benar. Tapi kemudian mereka ralat. Iya betul itu. Saya lupa Iya datanya betul itu. Iya, mereka udah klarifikasi, kami itu dijebak di situ katanya. Ya, namanya udah datang ke sana, kalau kalian nggak buat pengakuan, kusikat kalian di sini katanya kan. Ya terpaksa lah ngomong. Begitu mereka sampai di luar, baru diomongi, kami dijebak katanya. Aduh, Kalau yang dokter ya, yang ahli para ilmuwan dari Jepang itu kan baru-baru ini. Bukan jadi gini aja lah, orangnya kalau masih ada, sekarang. saya mau katakan gini ya. Kalau ada dokter yang percaya bahwa sperma berasal dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan itu, menurut saya dokter itu perlu dicabut ijazahnya itu. Iya, dicabut aja ijazahnya itu, nggak usah praktek lagi itu. Ya, jadi sekarang sudah dikunci ya Pak ya. Kesimpulannya adalah realita lebih Enggak, fakta sejarah salah kan? Bukan, benar Pak Dani. Benar, tetapi itu air mani yang diserupakan. Itu aja. Daripada kita bilang salah kan nanti. Oh iya betul. Nggak boleh kita samakan. Itu air Pak mani Dani yang selalu diserupakan. benar. Pak Dani selalu benar. Di dalam Al-Quran. Pasti Jangan disalahkan. Benar, tapi yang diserupakan aja udah pas itu. Cerah ya kolok-kolok. Kau yang kolok-kolok Pak Dani, kau itu. Aduh. Tapi lumayan juga Pak Dani menghibur banget hari ini sama aku. Tambah awet muda aku begini. Apalagi sekarang